parpol mau pada soal apakah siapa yang boleh diangket itu ya pemerintah dalam hal ini terkait kebijakan-kebijakan, bukan hasil pemilunya. Angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU, tidak akan mengubah keputusan MK nantinya. Perselisihan hasil pemilihan umum itu terjadi, maka konstitusi kita telah memberikan satu saluran untuk menyelesaikan konflik ini, ialah melalui Mahkamah Konstitusi. Di Mahkamah Konstitusi lah para pihak yang bersengketa atau berselisih tentang hasil pemilu itu dapat menyelesaikan konflik atau perselisihan mereka. Kalau sekiranya memang hasil angket itu mengatakan cukup alasan dan pelanggaran, maka hak angket itu kan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk mengambil satu tindakan, ya. Jadi seperti itu. Tapi apakah hasil angket itu akan menggugurkan hasil pemilu? Apalagi hasil pemilu itu telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dia sama sekali tidak menggugurkannya. Bisa. Ketika dua pakar hukum ini sudah berfatwa demikian, saya kira tidak akan ada yang berani mematahkannya. Ya, sejauh ini kepakaran hukum dari dua tokoh ini, Pak Yusril dan Pak Mahfud MD, saya kira sejauh ini menjadi barometer barometer bagi keputusan-keputusan hukum yang ada di Republik ini sejauh ini, gitu ya. Kita belum lihat ada pakar hukum yang lain yang reputasinya sehebat kedua beliau ini. Apalagi Pak Mahfud sekaligus juga adalah pelaku main politik cawapres yang mendampingi Pak Ganjar. Kemarin sudah ngomong demikian. Lalu kekuatan argumentasi hukum seperti apa ketika calonnya sendiri, pemainnya sendiri pincang, sudah mengatakan tidak. Lalu kalau misalkan dibawa ke hak angket atau persidangan, memalukan kan? Siapa yang malu? Ya 03. Coba wakil presiden, calon wakil presiden sendiri juga mengatakan begitu. Jadi menurut saya hampir tidak mungkin hak angket akan berhasil dilakukan. Selain karena persoalan hukum tadi, syarat-syaratnya tidak terpenuhi dan bukan jalurnya dibawa ke hak angket. Selain itu juga persyaratan koalisi partainya menurut saya juga kayaknya hampir bisa dikatakan mustahil untuk memenuhi syarat. Tidak hanya persoalan 03 yang sangat besar kemungkinannya tidak mau, tapi 01 sorry ya. Tapi 03 sendiri juga sudah bincang. Pak Mahfud sudah mengatakan begitu. Yang kedua, P3 sendiri juga mengatakan tidak setuju dengan hak angket. Lalu PDI mau ngajak siapa? Nah, ya. Nasdem, baik Nasdem, PKS maupun PKB, kenapa saya katakan hampir tidak mungkin? Ya karena secara politik tidak masuk akal, tidak nalar. Tidak nalarnya di mana? Mas saya mau meninggalkan peluang emas hanya karena ingin membela sesuatu yang bisa dikatakan mustahil tercapai, mustahil sukses. Nah ya, mau membela siapa? Kedua-duanya suaranya kecil. 01 ya mestinya membela pasangannya. Kemudian 03 juga membela pasangannya sendiri. Maksudnya pasangan capres-cawapres. Mau ngodor, menggagalkan, mencoret 02 untuk agar nanti bertarung masing-masing, bertarung sendiri. Tidak mungkin, terlalu jauh jaraknya, bro. Perolehan suaranya terlalu jauh, tertinggal. 17%, 03, 24%, 01, lawan 58,8%. Jauh ini ya, kan hampir tidak mungkin. Masa mau mempertaruhkan potensi politiknya sudah di depan mata ketika bergabung dengan koalisinya TKN, harus dipertaruhkan dengan sesuatu yang hampir tidak mungkin. Tidak mungkin secara politik, juga tidak mungkin secara ketentuan-ketentuan hukum tadi itu.
Karena memang tidak ada yang ngatur, tidak ada klausul bahwa sengketa pilpres pemilu dibawa ke hak angket, itu nggak ada. Sementara KPU pemilu masih menjalankan tugasnya. Jadi menurut saya hampir tidak mungkin. Nasdem, PKB, PKS masih sangat masuk akal, bisa dipahami kalau kemudian memilih berkoalisi dengan 02 daripada membela dirinya sendiri atau membela 03 yang kecil, kemungkinan sangat-sangat kecil untuk sukses memprotesnya. Gitu loh. Oke, itu saja saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan hak angket tidak akan mengubah keputusan KPU maupun MK terkait pemilu. Sebab Ketua KPU dan Bawaslu tidak bisa diangket, tapi yang bisa diangket adalah pemerintah mengenai kebijakan penggunaan anggaran dan wewenang. Ini pakar hukum loh yang ngomong, Pak Profesor Dr. Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Kemarin Pak Yusril juga pakar hukum, Profesor Doktor. Pasti sangat bisa kita percaya kebenarannya. Dalam hal dengan pernyataannya Pak Ganjar Pranowo, lebih mana yang bisa kita percayai ya tentu Pak Mahfud lah. Walaupun kemarin menjadi pasangan calon wakil presidennya Pak Ganjar ya. Tapi kan dalam konteks ilmu hukum kan kita harus mengakui bahwa Pak Mahfud jauh lebih bisa dipegang, jauh lebih bisa dipercayai statementnya dalam hal ini, karena beliau pakar hukum. Kalau kemarin kan persoalan politik dari ditempatkan menjadi calon wakil presiden, itu urusan yang berbeda, itu urusan politik. Keudut atau teman sih. Udut Samsu pengen kayak gue kelemahannya anak sing atos. Jadi buat Pak Ganjar Pranowo, buat para elit-elit PDIP yang masih kemerungsung, ribut hak angket, hak angkut, hak angkot dan edek mengek, sudahlah, sudah hentikan. Tidak akan berhasil itu, tidak akan berhasil saya jamin. Karena Cawapres panjenengan sendiri sudah ngomong begini, Pak Mahfud MD sudah ngomong segini. Cawapresnya panjenengan lo ya, bukan orang luar, ini orang dalam. Kurang objektif apalagi, kurang fakta apalagi. Nanti kalau diterus-teruskan malah jadi malu sendiri. Ini baru 2 profesor hukum yang ngomong loh. Besok nanti ada guru besar, pakar-pakar hukum ngomong yang sama kan tambah malu. Ya Pak Ganjar.